Oke, ketemu lagi sama saya. Hari ini kita akan coba mengedit foto ini. Kebetulan saya foto menggunakan RAW dan JPEG, jadi JPEG hanya untuk review. Kenapa kali ini file RAW-nya Fuji nggak bisa kebaca atau nggak bisa dilihat thumbnailnya di foldernya macOS. Jadi inilah sebabnya kenapa saya menggunakan JPEG file pada saat foto. Oke, kita langsung aja buka Photoshop. Dan seperti biasa kita tinggal tarik atau drag file RAW-nya di sini 9889. So RAW juga harus yang sama 9889. Drag ke Photoshop. Dan seperti biasa kita masuk ke lens correction ya di sini. Kita hanya untuk cek doang. Saya template seperti ini. Belum aktif. Jadi ini kita aktifkan enable profile correction. Dan biasanya di sini kosong. Jadi kita sesuaikan dengan merek lensa yang kita pakai. Kebetulan saya pakainya Fujinon dari Fujifilm. Fujifilm. Cuman bedanya untuk seri Fuji itu, terutama lensa ini, di modelnya dia nggak ada pilihan lensa yang saya pakai, sedangkan saat saya foto ini lensa yang pakai adalah 10-24 mili XF ya. Tapi di sini nggak ada listnya, dan sebenarnya ya, seperti tertera di sini kameranya Fuji X-T2, lensanya XF 10-24 f4.r OIS, yang dibilang this RAW file contains a built-in lens profile for correction distortion, chromatic aberration, and vignetting. The profile has already been applied automatically to this image. Artinya, profile lensanya sudah applied otomatis, jadi kita nggak perlu masukkan ini pun otomatis dia udah mengoreksi ke sini walau kita menggunakan model yang ada di sini. Cuma saran saya sih untuk modelnya template aja. Begitu kita masuk ke Fujifilm dia akan masuk ke sini, udah nggak usah dirubah. Ya, file pics. Lalu kita masuk ke kolom detail. Di sini ada noise reduction ya sebenarnya. Saya biasanya naikin luminance 10. Dan hanya itu aja. Jadi sebenarnya untuk mereduce noise, sebenarnya pun ISO 200 noise tidak terlalu kelihatan banget, cuman hanya untuk softening sedikit banget, dan 10 pun sebenarnya nggak terlalu terasa ya. Lalu langsung ke bagian basic. Di sini buat control exposure, di sini kita lihat ada picking highlight di area yang terang. Nah, kalau buat lihatnya di sini pojok kanan atas sini kita aktifkan. Jadi kita tahu kalau di area yang tertentu ada warna merah ini berarti overexposure di area itu. Dan kalau misalnya ada yang under, biasanya dia warnanya biru. Kita contoh seperti ini. Ya, kalau biru ini berarti dia terlalu under. Cara aktifnya yang ini, yang kiri atas di histogram. Kita reset dulu default. Ya, kita lihat di sini white balance masih S sharp sesuai dengan waktu saat saya foto. Lalu semua masih flat. Yang pertama yang dilakukan biasanya selalu auto. Setelah auto di sini kita akan lihat area yang mana yang perlu kita perbaiki pertama kali. Kalau kita lihat di sini yang warna merah ini ya, artinya kan yang overexposure ini yang perlu kita perbaiki. Pertama kita turunkan highlight. Dan white. Jadi intinya kita nge-repair histogramnya dulu. Ya, kalau lihat di sini kan histogram berantakan. Gimana caranya supaya di sudut pojok-pojok ini tidak ada histogram yang picking seperti ini, yang clipping. Oke. Jadi kita turunin highlight, turunin white, naikkan shadow, naikkan black dikit, dan akhirnya gambar terlihat kurang kontras. Lalu kita tambahkan kontras. Dan kita lihat lagi sekarang gambar kembali overexposure. Lalu kita turunkan exposure-nya. Oke. Sekarang kita lihat masih ada picking color, masih ada warna yang over. Kita cek warna apakah itu yang membuat
histogram kita menjadi over. Di sini ada unsur warna orange dan kuning. Jadi kita bukan harus berpatokan di area sini. Kita masuk ke HSL, kita turunkan luminance warna orange atau kuning tersebut. Lihat ini, mungkin saturasi lebih ketinggian di area situ. Dan di sini ada juga di area garis merah ini, light rail ini, dari luminance juga. Oke. Nah, sekarang histogram kita sudah semakin sedikit membaik. Kita balik lagi ke basic. Lalu kita coba naikkan clarity. Kalau saya biasa clarity nggak pernah lebih dari 15. Dan vibrance nggak pernah lebih dari 30. Dan saturation nggak pernah lebih dari 20. Dan biasanya saya selalu vibrance lebih tinggi daripada saturasi. Oke, sekarang kita lihat di sini warnanya sudah mulai semakin kelihatan. Coba naikkan exposure-nya. Ternyata masih ada yang over di sedikit di area bawah. Untuk repair itu kita masuk ke area tone curve. Di sini ada highlight lagi, light, dark, and shadow. Kita temukan highlight. Lightnya juga. Oke, sekarang kalau kita lihat gambarnya, fotonya sudah nggak ada yang peak. Dan kalau kita lihat histogram ini, di area pojok udah nggak ada grafik yang naik. Itu artinya udah tidak ada yang clipping atau sudah tidak ada yang peak. Nah, kalau sudah begini, kalau histogram sudah kita repair, kita mau main under atau biasa orang bilang low key, itu pun nggak masalah dan tidak akan terjadi underexpose. Atau kita main high key, ya, itu juga nggak masalah. Jadi nggak ada yang overexpose. Jadi intinya kalau kita mau main high key atau low key, atau mau main gelap atau mau main terang, kita perbaiki dulu histogramnya. Setelah itu baru balik ke selera masing-masing. Dan saya disuka warna atau exposure seperti ini. Untuk sementara kita open image dulu, masuk ke Photoshop. Dan akhirnya sudah terbuka di dalam Photoshop. Kita unlock layernya tadi. Cuma cukup klik aja, atau kalau PC double klik ya, klik, terus klik OK. Nah, kalau kita lihat di sini ada distorsi. Buildingnya agak sedikit miring, atau gedungnya sedikit miring. Yang pertama kita perbaikin dulu menggunakan transform building perspektif. Kita tariknya di sudut, jangan di tengah atau di samping, tapi di sudut. Dan kalau di kasus ini lihat kerucutnya ke bawah, berarti yang ditarik sudut bagian bawah. Ya, kita tarik sampai gedungnya lurus. Oke. Dan jelas kita melakukan ini pasti akan ngebuang frame, karena kita stretch pasti ada frame yang kebuang. Makanya pas saat foto jangan terlalu terpatok ketat. Kalau saya biasanya saya lebihin kalau untuk foto-foto yang berhubungan dengan building, dengan gedung. Jadi pas saat saya perbaiki gedungnya, hampir nggak ada yang kebuang. Walaupun sekalipun ada ya hanya sedikit lah. Lalu kita rapikan sisanya ini. Kita pilih aktifkan show transform control ini. Nanti dia akan keluar garis. Tapi sebelum kita aktifkan ini, pilih move tools ini. Move tools lalu kita aktifkan show transform control. Ya, sekarang kita lihat di kanan kiri ada space kosong. Nah, untuk bagian bawah atau atas terserah. Kita harus menyamakan space yang kosong ini supaya presisi dengan aslinya. Kira-kira seperti ini. Jadi ini samping, bawah, dan samping lagi sama. Kalau sudah baru kita komposisi ulang. Mungkin saya naikkan dikit. Oke, segini cukup. Jika klik enter, lalu klik crop, lalu ya
in case yang lain biasanya nggak perlu seperti ini ya, cuma karena ini bekas template saya yang sebelumnya ngedit, jadi ini saya mesti reset crop box, dan saya selalu pakai 2:3 atau 4:6. Udah klik enter. Oke, kita lihat di sini udah masuk. Dan tahap selanjutnya biasanya saya kembali ke kamera raw, karena kan tadi kita udah nurunin highlight dan nggak mungkin kita turunin lagi, jadi sekarang kita masuk ke kamera raw lagi. Semua parameternya akan kembali ke default dan kita akan lebih leluasa lagi untuk kontrol exposure-nya. Dan sama seperti tadi, kita auto dulu, kita turunin highlight biar kita cari yang over atau kita perbaiki yang kurang benar dulu. Sini ada highlightnya, exposure masih ngaco, shadow kita naikin lagi, kalau saya tambahin baru exposure-nya turun. Sekarang baru kita perbaiki warna. Oke, kalau kita lihat di sini nih, kalau menurut mata saya melihat area yang orange ini agak sedikit terlihat ke hijau, orange, tapi ada unsur-unsur hijaunya, jadi saya pengen orange, pure orange. Jadi kita perbaiki di area sini, di yellow. Kalau kita di yellow ini, dia kalau ke kanan jadi hijau, kalau ke kiri jadi orange. Jadi kita ambil di yellow. Masukin ke HSL, pilih hue. Kita slide ke kiri yellownya, ya kita lihat tuh. Sekarang jadi merah banget malah. Kalau ke kanan jadinya hijau semua. Bikin supaya dia tampak lebih orange. Ya, jadi ini sebenarnya kalau untuk masalah ini kembali ke selera masing-masing, nggak harus seperti ini. Jadi saya hanya menunjukkan bagaimana saya mengedit foto ini dan berdasarkan selera saya. Ya, lalu hijaunya saya pengen lebih kelihatan hijau di area yang contoh gedung, pohon. Orange-nya sudah oke. Cek segala macam. Oke. Kita coba repair temperaturnya lagi supaya bikin looks a bit natural. Kita lihat kan tadi saat temperatur masih di 0, tembok-tembok ini yang harusnya putih berwarna agak orange. Jadi saya coba repair itu supaya kelihatan warna aslinya seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Ya. Lalu kita lihat sekarang warna biru. Di sini birunya agak terlihat sedikit magenta. Jadi saya geser purple-nya ini ke biru. Lihat kan? Ya, kelihatan bedanya kan? Karena ini waktu saat blue hour motonya. Jadi saya geser purple-nya ke biru dan magentanya ke purple. Lalu luminance blue-nya saya turunin biar agak lebih gelap. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, kalau diterangkan pun bisa, cuma jadinya siang. Cuman saya mau agak sedikit gelapin blue-nya. Oke. Sekarang di sini dilihat merah. Di sini ada merah. Jadi mungkin merahnya juga saya perbaiki. Atau saya tarik di sini. Ternyata bukan. Itu bukan dari sini. Coba kita akan perbaiki nanti. Kita lihat dulu, kadang di sini histogram di kamera raw dengan histogram di dalam Photoshop kan suka agak sedikit beda. Jadi kita lihat di gambarnya dulu. Yang penting histogram udah repair karena kita mau main under, gak ada underexpose, mau main over. Nah, seperti ini, nggak ada overexposure juga. Nggak ada overexposure juga. Ini untuk selera saya saya suka ini mana seperti exposure seperti ini, agak terang, detailnya kelihatan, cuman nggak terang banget. Oke, langkah selanjutnya
ini layer saya duplikat, lalu saya akan mengangkat detail dari foreground ini, dari gedung-gedung ini, supaya tampak lebih pop up menggunakan HDR Effect Pro. Nah, sekarang HDR Effect Pro nya udah terbuka. Di preset library-nya, preset library biasanya saya pilih landscape, lalu pilih yang soft. Kita lihat di sini bukannya bagus tapi malah makin rusak. Jadi pertama yang saya betulin ada tone compression. Tone compression itu seperti simulasi arah cahaya datangnya dari mana. Ya, kalau kita taruh di minus, posisi minus, itu berarti seolah arah cahaya datangnya dari atas. Kalau saya taruh di plus, berarti seolah arah cahaya datangnya dari bawah. Minus dari atas, plus dari bawah. Cuma kalau kita bikin simulasi cahaya dari bawah, biasanya di tepian-tepian sudut seperti ini, kita lihat ya, itu terlihat ada halo, jadi kayak warna-warna putih, dan itu yang kita nggak mau. Jadi biasanya setting saya selalu di minus, dan selalu di bawah minus 50. Untuk method strength-nya ini nggak usah dirubah, terserah kalau mau rubah, cuma kalau saya nggak perlu rubah. Lalu ke HDR method, untuk detailnya saya pilih realistik, jadi sesuai aslinya. Dan dramanya saya pilih deep, depth-nya normal, jadi ya based on aslinya, nggak banyak yang saya ubah. Lalu masuk ke tonality, di sini hampir sama seperti tadi ya, control exposure. Ini semua saya reset ke 0 dulu. Jadi contrast, black, white, highlight, dan segala macam. Dari hasil yang udah kita reset ke 0, kita lihat di sini apakah ada yang perlu kita perbaiki. Misalnya, saya butuh exposure untuk lebih terang dikit lagi. Saya anggap segini oke, cuman saya lihat di sini area-area yang terang lampu-lampu ini jadi over. Jadi saya turunin highlightnya. Kalau saya turunin, saya naikin, kan bedanya. Berarti highlightnya saya turunin. Lalu saya tambahkan kontras biar lebih ada beda antara foreground dan background. Jadi simulasi seperti shadow. Dan saya tambahkan structure ini buat detailingnya, detailing building. Dan saya selalu nggak pernah lebih dari 20 ya, 15 sampai 18 juga udah cukup. Karena kalau kita lebih dari 20, kadang dia gedung memang jadi lebih detail, cuman resikonya akan banyak noise yang keluar di kamera, di foto kita. Dan sisanya udah by template, saya nggak rubah, jadi tinggal klik OK. Dan and now hasil yang tadi before after, oke. Yang setelah kita kasih efek HDR tadi, warnanya lebih pop up, lebih keluar. Cuman ini bukan berarti saya gunakan 100% opacity-nya, tapi saya blend dengan yang sebelum menggunakan HDR. Saya turunkan opacity dari atas sekitar 70-75, selera, nggak ada patokan. Kalau saya biasanya sekitaran ini. Kalau udah, kita merge down kedua layer tersebut menjadi satu. Dan balik lagi ke kamera raw filter. Saya coba lagi repair sedikit. Turunin highlight, warm, naikin shadow, black, contrast, yang pasti. Dan saya coba turunin ini dulu. And then masuk ke HSL, saturasi
Ya, kalau saya lihat nih kayaknya orange terlalu oversaturated. Cetranya dikit, blue-nya juga oversaturated terlalu dikit, dan saya coba gelapin blue-nya dikit. Seperti ini. Dan kita klik OK. Lalu berikutnya kita duplikat layernya, lalu kita kasih the noise, karena dengan tadi kita menggunakan plugin HDR Effect Pro, otomatis akan keluar noise, walaupun hanya kelihatan saat kita zoom seperti ini tuh. Cuman kadang saya rapihin, cuman nggak semuanya saya pakai noise. Jadi untuk layer yang atas ini kita repair noise-nya dulu pakai topaz lab denoise. Nah, kalau udah masuk, di preview kanan atas ini ada kayak kursor kecil gitu. Biasanya saya cari di area yang sudut-sudut, pojok-pojok. Biasanya pojok itu yang paling banyak noise. Saya taruh di sini, kita lihat tuh kebanyakan noise-nya, walaupun tipis. Lalu di overall strength-nya ini, di bagian noise reduction, kita naikkan dikit-dikit, cari sampai noise-nya hilang. Oke, di foto saya ini hanya menggunakan 0,15, dia udah bersih, udah licin. Tapi saya harus menggunakan detail recovery supaya nggak kelihatan kayak lilin. Pertama add grain saya naikkan sekitar 0,15. Recover detailnya saya naikkan sekitar 0,10. Dan reduce blurnya itu saya naikkan 0,5. Oke, dan kalau udah klik OK. Oke, jika udah ya seperti yang tadi saya bilang, ini nggak 100% semuanya saya gunakan hasil the noise tadi, karena kalau saya gunakan banyak detail-detail yang hilang dari foregroundnya ini. Jadi saya hanya gunakan itu untuk area langitnya doang. Jadi kita harus menseleksinya. Gimana cara seleksinya? Saya menggunakan channel selection. Jadi cari warna yang paling kontras dari warna RGB ini ya. Jadi kan RGB itu red, green, and blue. Cari di antara red, green, dan blue, manakah yang paling kontras? Ya, di sini lihat red dan blue yang paling kontras. Cuma saya akan coba memilih yang blue, karena area yang gelap ini berarti akan dihapus, yang putih yang tetap terpakai. Dan blue-nya ini saya duplikat. Nah, sebenarnya banyak orang yang nanya saya nih, teknik ini, cara saya seleksi sebenarnya buat apa? Seperti tadi saya bilang, tujuannya untuk menseleksi. Jadi kita nggak perlu ngebrush manual gedung-gedung ini, pinggir-pinggirannya, makan waktu lama banget. Ini saya menggunakan teknik ini supaya ya bisa lebih mempersingkat waktu. Nah, barusan kita udah copy blue-nya, lalu yang blue copy ini kita buat semakin kontras. Jadi apa yang warna hitam kita buat semakin hitam, dan apa yang warna putih kita buat semakin putih. Intinya kita buat semakin terpisah. Ini. Oke, kalau udah ya oke. Lalu blue copy ini kita tarik ke selection ini yang bulat titik-titik, dia akan keluar otomatis seleksi. Lalu blue copy ini kita hapus, dia akan kembali keluar. Lalu kembali ke layer, tinggal klik ini masking, add layer mask ya, kalau kita matiin disable ini otomatis udah terseleksi. Kita hanya tinggal membersihkan
yang belum terseleksi ini. Ya, ini cara ngebersihinnya terserah, bisa pakai brush, kita manual brush seperti ini, kita bisa pakai gradient tool, kita langsung tarik sampai sini, bersih semua. Cuman untuk beberapa sudut-sudut ada yang kita harus bersihkan secara manual menggunakan brush, dan setidaknya lebih irit waktu dibanding kita menggunakan brush seluruhnya untuk seleksi. Terus ada yang kelewat, kita ulang. Dan sebenarnya nggak harus terlalu detail banget juga. Nah, kalau mau detail pun nggak masalah. Semakin detail kita memperbaiki, akan semakin bagus hasil yang kita peroleh. Dan jika sudah terseleksi seperti ini, sudah terpisah antara langit dan foreground, nantinya kita akan lebih leluasa ngeditnya. Contoh kayak tadi, sebenarnya kenapa seleksi ini selain buat misahin langit dan foreground, supaya langitnya halus dan foreground tetap ada detail. Kedua, ada beberapa warna yang harus kita perbaiki hanya di area bawah ini. Contoh ini warna-warna biru ini. Ini kita perbaiki. Harusnya dia putih warnanya. Ya, seleksi yang tadi udah oke. Cek lagi, kita besarkan brushnya, kita just brush and brush. Oke, sekarang klik layer yang bawah, pilih layer yang bawah, masuk lagi ke kamera raw, lalu masuk ke HSL, masuk saturation, kita turunin warna biru karena kita memperbaiki warna biru ini. Birunya ini kita desaturate seperti ini. Ya, jadi nggak cuma ini, genteng-genteng kuilnya ini pun, genteng tempelnya ini pun sebenarnya terkena ambience blue tuh, lihat ya. Jadi kita hilangkan itu seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, sekarang seperti ini, semakin terlihat dimensinya di antara foreground, midground, dan background. Semuanya pop up keluar. Kalau udah, kita merge down, dan di sini histogram nggak tahu kenapa ngaco nih. Error rally. Jika sudah, kita boleh nambahkan unsharp buat bikin lebih keluar dimensinya. Dan kalau saya biasa setupnya seperti ini, amount-nya 200%, radiusnya 1,1, threshold-nya 10. Oke, tinggal save as JPEG, dan foto kita udah selesai, kita edit. Save as JPEG, dan terserah mau nyimpannya di mana. Kebetulan saya punya folder sendiri untuk file high-res, saya taruh di folder saya sendiri. Dan done. Oke, sekian behind the scene cara saya ngedit foto yang barusan kita lihat. Untuk pertanyaan atau apapun, bisa langsung chat saya by inbox. Oke, bye.